everybody, kembali lagi bersama saya Agustina Rosalia Saka dengan NPM 5219071 semester 6C Program Studi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Timor Kepha Manado. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kimia organik sintesis dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Jeffrey Preson, SSI MSc. Baik, kita langsung ke materinya. Baik, jurnal rujukan yang saya ambil di sini 4-dimethyl aminopyridine catalysis synthesis of isothiocyanate from amines and carbon dioxide, yang artinya sintesis isothiocyanate yang dikatalis 4-dimethyl aminopyridine dari amina dan karbon disulfida. Baik, yang pertama pendahuluan. Isothiocyanate adalah kelas penting dari senyawa heteroalenik karena memiliki berbagai bioaktivitas. Nah, bioaktivitas ini misalnya fenil, alil, bensil, dan penetil isothiocyanate yang diisolasi dari Brasiliales menunjukkan aktivitas antibiotik dan anti-tumor. Nah, isothiocyanate secara tradisional sudah disintesis dari amina, alkohol tersier, thiourea, nitril oksida, amida, dan aldoksimin. Nah, dari prekursor ini, amina yang paling sering digunakan karena keserbagunaan dan aksesibilitasnya. Baik, di sini ada dua strategi umum untuk sintesis isothiocyanate dari amina. Yang pertama, melibatkan thiokarbonilasi langsung dari amina dengan reagen transfer thiokarbonil seperti thiofosgen di2-piridyl thiokarbamat atau Me4N SCF3. Meskipun strategi ini dapat menyediakan isothiocyanate dalam satu langkah, reagen transfer beracun atau tidak bersedia secara komersial, dan transformasi biasanya memerlukan kondisi anhidrat. Nah, baru-baru ini thiokarbonyl fluor diturunkan dari CF3SiMe3, unsur sulfur, dan Kf juga telah dilaporkan untuk sintesis isothiocyanate di bawah udara. Nah, strategi yang kedua, amina primer pertama diubah menjadi garam dithiokarbamat yang sesuai melalui reaksi dengan CS2 dengan adanya basa berlebih, dan kemudian dithiokarbamat garam mengalami desulfurisasi untuk menghasilkan isothiocyanate. Na2S2O8, H2O2, I2, FeNO3 3 kali, dan berbagai jenis reagen telah digunakan untuk tujuan ini. Namun, kedua strategi ini membutuhkan basis yang berlebih, dan oleh karena itu, pengembangan metode baru ini akan dilakukan. Baik, yang berikut kita masuk pada hasil dan pembahasan. Nah, gambar 1 ini merupakan representatif isothiocyanate dan senyawa terkait. Nah, struktur yang pertama ini merupakan struktur dari fenil isothiocyanate. Struktur kedua merupakan struktur dari alil isothiocyanate. Struktur ketiga merupakan struktur dari bensil isothiocyanate. Yang berikut merupakan struktur fenetil isothiocyanate. Gambar struktur kelima merupakan struktur dari sulforapan. Struktur keenam merupakan chiral thiocyanate katalis. Dan struktur yang terakhir ini merupakan struktur dari isocyanate derivat heterosiklik. Oke, selanjutnya kita masuk pada skema 1 sintesis isothiocyanate dari amina dan CS2. Nah,
amina primer pertama diubah menjadi garam ditiokarbamat, kemudian garam ditiokarbamat direaksikan dengan CS2 dengan basah berlebih, kemudian akan mengalami desulfurisasi dengan pengoksidasi dan menghasilkan isotiosianat. Nah, baru-baru ini peneliti melaporkan strategi desulfurisasi katalik untuk sintesis guanidin, dan peneliti membayangkan bahwa strategi serupa dapat digunakan untuk sintesis isotiosianat dengan basa katalik. Faktanya, pada tahun 1997, Tajima dan Lee melaporkan sintesis hidroksil isotiosianat dari hidroksi amina primer dan CS2 dengan adanya NET3 katalik. Tetapi, transformasi serupa dari amina lain membutuhkan basah berlebih. Nah, peneliti memulai pekerjaan peneliti pada pengembangan metode katalitik untuk sintesis isotiosianat dengan mengeksplorasi reaksi CS2 dan 4-metoksianilin atau 1A sebagai model substrat atau yang terdapat pada tabel 1. Awalnya peneliti menggunakan I2 sebagai adiktif dan 70% TBHP sebagai oksidan di RT dalam metanol dan menemukan bahwa hanya 25% dari isotiosianat yang diinginkan atau 2A diproduksi atau entry 1. Nah, mengubah aditif menjadi BU4Ni atau terlihat pada entry 2 atau reagen iodin seperti N-iodosuksinimida atau fenil iodin 3 diasetat atau tidak ditampilkan tidak memiliki efek yang jelas pada hasil. Baik, yang berikut kita masuk pada meja 2 sintesis katalik isotiosianat dari berbagai amina primer. Dengan kondisi optimal atau pada tabel 1 entry 10, peneliti melakukan reaksi CS2 dengan berbagai anilin primer, benzil amina, hidroksil amina, dan alkil amina, atau dapat dilihat pada meja 2. Nah, sebagian besar substrat yang diuji memberikan isotiosianat yang sesuai dan hasilnya sedang hingga baik atau 41-82%. Nah, reaksi bekerja dengan baik dengan anilin yang kaya elektron atau dapat dilihat pada 2A dan 2B, dan anilin dengan hambatan sterik dapat dilihat pada 2C dan 2D. Nah, sebaliknya amina kekurangan elektron memberikan tiourea sebagai produk utama dan hanya jejak isotiosianat yang diinginkan yang terdeteksi atau tidak ditampilkan. Nah, oleh karena itu, peneliti menduga bahwa hasil ini mungkin karena reaksi produk isotiosianat dengan substrat amina daripada dengan CS2, yaitu amina awal yang tidak berubah bereaksi secara istimewa dengan isotiosianat produk yang dihasilkan tidak dapat dengan CS2. Nah, yang berikut kita masuk pada skema 2 eksperimen kontrol. Nah, untuk menjelaskan mekanisme reaksi, peneliti melakukan serangkaian percobaan kontrol. Nah, di sini peneliti memulai dengan reaksi 1A dan CS2 dalam MEOH dengan adanya BU4Ni, DMAP atau TBHP saja. Nah, reaksi dengan adanya BU4Ni hanya memberikan sedikit isotiosianat atau dapat dilihat pada skema 2A, dan reaksi dengan adanya DMAP atau TBHP memberikan isotiosianat dalam hasil 25% atau 30%. Nah, reaksi ini berlangsung setelah 6 jam atau dapat dilihat pada skema 2B dan C.
Ketika kombinasi BU4NI dan TBHP atau kombinasi DMAP dan TBHP digunakan, dapat dilihat pada reaksi 2A diisolasi dalam hasil 27% atau 60% dan dapat dilihat pada skema 2D dan E. Eksperimen ini menunjukkan bahwa BU4NI, DMAP, dan TBHP sangat penting untuk transformasi. Nah, dalam percobaan penangkapan radikal yang dilakukan dengan 2.0 ekivalen tempo atau 2,2,6, tetrametil 1 piperidinoliloksi, tidak satupun dari produk penangkapan tempo terdeteksi dan hasil isotiosianat adalah 73% atau hasil tidak ditampilkan. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa reaksi tidak berlangsung melalui jalur radikal. Nah, atas dasar eksperimen kontrol, peneliti dan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk desulfurisasi garam di tiokarbamat, peneliti mengusulkan jalur reaksi yang diuraikan dalam skema 3. Nah, skema 3 ini merupakan mekanisme yang diusulkan. Nah, yang pertama, penambahan amina ke CS2 menghasilkan asam ditiokarbamat A yang bereaksi dengan basa menghasilkan garam ditiokarbamat B. Nah, garam B dapat dioksidasi oleh TBHP untuk menghasilkan isotiosianat melalui zat antara C atau jalur B, atau dapat mengalami eliminasi S2 untuk membentuk isotiosianat secara langsung atau jalur C. Zat antara C juga dapat diperoleh dengan oksidasi langsung zat antara A atau jalur A. Sementara itu, TBHP dapat mengoksidasi S2 menjadi unsur belerang. Nah, mengingat BU4NI terlibat dalam reaksi dan dengan tidak adanya BU4NI, reaksi memberikan isotiosianat yang diinginkan hanya dalam 60% atau hasilnya dapat dilihat pada skema 2E tadi. Jadi, peneliti menduga bahwa BU4NI memfasilitasi penambahan amina ke CS2. Baik, yang berikut kita masuk pada kesimpulan. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sintesis isotiosianat yang dianalisis DMAP cat dari amina dan CS2. Berbagai aril, benzil, alkil, dan amina primer hidroksil diubah menjadi isotiosianat yang sesuai dalam hasil 41-82% dan mekanismenya dieksplorasi melalui eksperimen kontrol. Meskipun hasil yang dicapai dengan protokol ini moderat, peneliti percaya temuan peneliti akan mengarah pada pengembangan metode yang lebih efisien untuk sintesis katalitik isotiosianat. Baik, sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.